Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dan besok insya Allah sesuai edaran yang sampai kepada kita dari pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa besok ini masuk pada malam nisfu Sya'ban. Dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali ba'da maghrib. Niat yang pertama agar dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Yang kedua, mohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal dan barakah. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah husnul khotimah, mohon diamalkan. Dan itu artinya kita sudah mau memasuki bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, dalam ilmu tasawuf itu ada namanya takhalli, ada namanya tahalli, ada namanya tajalli. Jadi takhalli itu artinya kita membersihkan diri dulu, baru setelah itu bertahalli, kita berhias, baru setelah berhias kita bertajalli, akan merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Katakanlah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kita akan merasa nikmat beribadah kalau proses sebelumnya kita bangun. Apa saja Pak Kiai? Ya tadi itu. Di bulan Rajab kita bertakhalli. Bertakhalli artinya kita bersihkan jiwa kita, lahir dan batin, bersihkan dari dosa. Makanya dikatakan kalau bulan Rajab itu disebut dengan bulan istighfar. Silakan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim boleh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya boleh. Itu setelah bertakhalli, berbersih, membersihkan diri, jiwa, raga dan hati, lahir batin, baru nanti di bulan Sya'ban ini kita bertahalli. Bertahalli artinya berhias. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Sya'ban itu dikenal dengan syahrus sholati ala nabi, bulan memperbanyak sholawat. Nah, kalau kita memperbanyak sholawat, istighfar, astaghfirullahaladzim, kemudian sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kalau nama Nabi Muhammad terus kita sebut, nama Nabi Muhammad terus kita panggil, maka insya Allah sifat-sifat yang baik daripada Nabi Muhammad ini akan nular kepada kita. Ini karakter manusia kan begitu. Makanya anak-anak kita, keluarga kita jangan boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Karena apa? Karena kalimat itu mempengaruhi kepada jiwa. Selanjutnya para jemaah sekalian, baru kita di bulan Ramadan nanti kita akan merasakan bertajalli, merasakan nikmat ibadah, nikmat dekat dengan Allah, nikmat berpuasa, nikmat bertarawih, nikmat baca Quran. Nah, ini rahasianya kenapa ada orang di bulan Ramadan itu seneng gitu ya. Ada orang bertemu Ramadan malah berat, Ustaz. Alah, Ramadan lagi gitu. Karena para jemaah sekalian, beberapa poin yang ingin saya sampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, kitab ini proses untuk kita beristighfar dan membersihkan diri kita. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, yang bagi lil aqli,
seharusnya bagi orang yang mempunyai akal idza taba, apabila dia mau taubat, ayyaf'ala asyra khisalin, kalau dia benar-benar taubat dia harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ihdaha istighfarun bil lisan, istighfar dengan lisan. Astaghfirullahaladzim boleh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu, boleh, yang dikatakan sayyidul istighfar. Banyak ya istighfar itu banyak kalimatnya. Misalnya kalau Nabi Adam istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi yang ditelan ikan itu Nabi siapa itu? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi istighfarnya itu macam-macam, tapi pada intinya mohon maaf kepada Allah, mengakui kita ini salah. Istighfarun bil lisan. Yang nomor 2, kalau kita mengaku tobat, wa nadamun bil qalbi, hati kita ini merasa menyesal. Wa iqla'un bil badani, kemudian mencopot apa yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah nyolong, ya udah barang-barang itu lepas itu. Kita ini tobat dari minuman keras, ya udah lepas itu, buang. Wal azmu alla ya'uda ilal ma'siyati abadan. Apa itu? Wal azmu itu maksudnya dia itu niat dalam hati untuk tidak kembali berbuat maksiat selama-lamanya. Kapok saya tidak akan memulai. Itu dalam hati harus begitu. Kemudian wa hubbul akhirati. Hubbul akhirat artinya cinta kepada akhirat. Wa bughdud dunya, benci kepada dunia. Jadi mohon maaf, ukuran benci kepada dunia atau cinta kepada akhirat itu apa Kiai? Kalau kelas kita ya, kalau kelas kita, yang terpenting kita melaksanakan kewajiban. Kalau kita disuruh zakat, keluarkan zakatnya, itu sudah termasuk kelas kita, sudah kita ini cinta akhirat dan benci kepada dunia. Dikasih sama Allah misalnya harta yang banyak, kalau kita telan semua itu namanya kita cinta dunia. Minim lah 2,5%, keluarin gitu. Itu para jemaah sekalian. Wa qillatul kalam, tidak banyak bicara. Wa qillatul akli, kemudian mensedikitkan makannya, artinya sering puasa. Wa syurbi, dan minum, hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah, hingga dia itu konsentrasi untuk mencari ilmu dan ibadah. Wa qillatun naum, sedikit tidur. Ini penting, ini sedikit tidur itu maksudnya apa? Ada kesempatan untuk kita sholat tahajud itu. Ini para jemaah sekalian. Wa qala Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang yang tobat itu qalilan minal laili ma yahja'un, dia itu bangun kalau malam, tidurnya enggak banyak. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan waktu sahur, artinya waktu menjelang subuh, dia itu membaca istighfar. Para jemaah sekalian, istighfar ini atau kita mengaku salah, taubat ini penting untuk apa? Untuk mengurai persoalan-persoalan hidup kita. Saya ini dengan bapak persoalannya banyak. Kenapa ada persoalan? Karena maksiat kita. Allah itu pingin saya dengan bapak bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Sekiranya besok kembali kepada Allah nggak punya dosa. Terus bagaimana menghapus dosa? Caranya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan ini yang saya sampaikan, ini poin-poin itu. Kalau kita tidak pernah melakukan ini, biasanya larinya ke persoalan hidup. Apakah penyakit, apakah persoalan ekonomi, persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan lah. Bagi seorang mukmin, persoalan hidup itu jangankan yang besar, kita ini tertusuk duri itu dapat melebur dosa bagi seorang mukmin. Makanya para jemaah sekalian, bagaimana Kiai, ini persoalan hidup saya banyak.
Maka saran saya, ayo urai dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Ya memang kayaknya mudah, ya mudah, tapi bagi orang lain berat ya. Bagi orang lain yang tidak mendapat hidayah, berat itu, berat. Istighfar apa gitu. Makanya berarti sekalian harus ada pengajian semacam ini untuk mengurai persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Lah kalau tidak dengan istighfar, tidak dengan puasa, nggak ada ibadah yang dapat melebur dosa. Misalnya yang dapat melebur dosa misalnya adalah kita itu melakukan wudu di saat kita kedinginan, berat, kita wudu, itu dapat melebur dosa. Wa kasratul khuta, memperbanyak langkah menuju ke masjid, ilal masjid, dapat yukafirul khotoya, dapat melebur dosa. Termasuk juga wantidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat yang lain. Artinya menunggu sholat untuk sholat berikutnya, itu dapat melebur dosa. Makanya saya kasih tips sedikit sajalah, izinnya sekarang Bapak dan saudara sekalian sholat zuhur, alhamdulillah. Sudah, setelah ini keluar dari tempat ini, mungkin ada yang wirid, mungkin ada yang kerja, mungkin ada aktivitas, silakan. Tapi dalam hati tanamkan, saya sedang menunggu datangnya sholat asar gitu. Sholat asar, sholat Allahu Akbar. Setelah sholat, aktivitas lagi. Tapi dalam aktivitas lagi, entah zikir, entah kerja, entah apa yang manfaat lah. Dalam hati niat, ya Allah, saya melakukan ini semua dalam rangka menunggu datangnya maghrib. Maghrib sholat Allahu Akbar, aktivitas lagi, entah ketemu sama keluarga, apalah semuanya yang manfaat. Maka kemudian kita menunggu datangnya isya, terus menunggu. Kalau nunggu mati, pertanyaan saya, menunggu mati kira-kira dapat pahala nggak? Nggak ada itu. Makanya ayo saya kasih tips yang sedikit ini, ayo kita beraktivitas semua itu kita niatkan dalam rangka menunggu sholat berikutnya. Makanya kemudian kalau ini dibangun, ditanamkan ke dalam hati, insya Allah nggak ada istilah tunggu ya sebentar ya, saya mau sholat dulu sebentar. Seakan-akan sholat itu sampingan. Udah mau jadi pejabat, mau jadi orang hebat, mau jadi orang apa saja di dunia, silakan. Tapi yang paling penting bagi orang Islam ya adalah intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat ke sholat berikutnya, itu dapat yukafirul khotaya wa yazidul hasanat, dapat melebur dosa dan dapat menambah kebaikan. Ini yang perlu dibangun sehingga para jemaah sekalian, langkah kita, kehidupan kita setiap waktu ini selalu tercatat dengan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami, wa auladana, dan putra-putri kami, wa talamidana wa ahlana, keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi